Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kekuatan manusia setiap harinya adalah kemampuan memanage waktu yang dimilikinya untuk terus beradaptasi dengan tiga simpulan. Jadi tiga simpulan ini kalau mau disebut seperti apa yang ada dalam syair, kalau ada yang menyebut syair atau hadis ya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Itu satu terminologi. Ada lagi yang menyebut man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi dunia dan akhirat banyak diberi definisi oleh para ulama kita adalah satu simpul yang harus bertemu dan tidak bisa terpisah. Yang pertama tadi kita sebut bahwa orang yang beramal untuk dunia seumpama dia merasa hidup selama-lamanya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Berarti apa? Tidak boleh putus semangat, tidak boleh lepas ikhtiar, tidak hilang baik sangka, tidak boleh capek. Dan optimis ini bahasa motivasi ya. Tapi sebenarnya optimis ini kalau dalam bahasa tauhidnya itu namanya baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang optimis tanpa baik sangka kepada Allah, optimisnya itu bisa kelihatan letih, capek gitu ya. Tapi kalau dia sudah membentuk karakter baik sangka kepada Allah, maka semua yang terasa tidak cukup secara matematis bisa merasa tercukupkan oleh keadaan. Jadi secara matematik tidak cukup, tapi begitu dia berbaik sangka kepada Allah, maka keadaan itu menyempurnakan rasa cukupnya. Jadi air yang ada ini kalau dibagi kepada kita semua pasti tak cukup. Kenapa? Karena terlalu sedikit. Tapi begitu saya hanya katakan kita hanya punya satu air ini, lalu kita semua merubah mindset, minum tidak perlu kenyang, yang penting menghilangkan rasa dahaga, maka semua akan minum sedikit. Nah, karena baik sangka kepada Allah, air yang sedikit ini sampai sempurna kepada kita semua. Itulah kira-kira man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Jadi bicara tentang i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Jadi beramal dunia seolah-olah hidup selama-lamanya, terminologinya tidak boleh capek dan merasa capek. Jadi kira-kira gitu. Saya dalam ceramah yang lalu-lalu sering bilang begini, walaupun ini saya khawatir ngomong ini. Kalau umur sudah panjang, maka jangan mau tidak sakit, karena sakit itu fitrah bagi manusia. Jadi berapa umur? 70. Ya harus sakit, nggak bisa nggak sakit. Namanya tubuh ini sudah dipakai puluhan tahun, mana mungkin nggak sakit, Pak? Nah, sekarang kerja kita yang sudah mulai banyak umurnya adalah merawat diri agar penyakit itu tidak mengganggu kesehatan jiwa dan jasmani kita. Itu aja. Mulai sering keseleo, mulai sering sakit pinggang, ya namanya begitu. Dulu waktu main futsal 2 kali 45 menit dia tidak diganti-ganti. Sekarang 10 menit udah minta tukar aja. Ya kenapa? Napas sudah mulai terbatas. Ya dulu begadang jago, sekarang jam 10 nggak tidur udah masuk angin. Ya memang itulah fitrahnya orang yang punya tubuh. Karena tubuh ini digunakan terus. Nah kira-kira begitu. Nah lalu bagaimana merawat sangka baik itu kepada orang yang merasa bahwa tubuhnya tidak seenergik dulu? Yaitu tadi, kita beradaptasi dengan perubahan yang terjadi kepada diri kita. Jadi jangan pernah dihubungkan, saya ini ahli zikir, tapi kenapa badan saya tidak sesehat dulu? Itu pertanyaannya salah. Dulu sama sekarang beda. Dulu 10 tahun, pastilah tubuhmu lebih sehat. Sekarang sudah lewat. Ya, sekarang yang perlu dijaga adalah mentalnya, rohaninya, batinnya, tidak boleh sakit. Karena orang yang tubuhnya lemah, tapi jasmani, rohaninya dan batinnya kuat, insya Allah lemahnya tubuh akan teratasi dengan semangat dan kuatnya batin. Jadi itulah makna kenapa disebut ala bi zikrillahi tatmainnul qulub ya. Orang-orang yang berzikir itu akan diberi tatmainnul qulub, itu sama kayak orang wafat. Apa yang dipanggil Allah ketika orang wafat?
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi mutmainnah sama tatmainnah itu satu kosakata, Pak. Jadi waktu hidup kita disuruh berzikir agar tenang jiwa kita, waktu mati juga yang dipanggil adalah jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Berarti yang dicari adalah ketenangan. Ketenangan itu terminologinya proporsional. Bagaimana proporsionalnya? Dulu waktu lahir muda seimbang energi batinnya, energi ruhnya dengan energi jasmaninya. Tapi lama-lama energi jasmani mengurang. Nah, yang menopang itu apa? Energi ruhani kita. Maka dalam konsep tauhid, energi ruhani itu ya zikrullah tadi, la ilaha illallah. Jadi jangan canggung atau jangan keseleo lidah kita kalau ngomong begini, ya Allah, kepada Engkau aku bergantung. Semua ikhtiar usaha dalam hidup ini semata-mata sebab kemudahan yang Engkau beri. Tapi selebihnya kesempurnaan daripada semua tabiat kita ini kalau bukan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, tak ada yang sempurna, Pak. Ya. Bayangkan ya, gembira kali awak datang dari kantor ini pulang ke rumah bawa martabak dengan asumsi istri dan anak awak gembira menerima martabak ini. Ya kan? Awak merasa sudah cari uang yang halal, beli makanan yang lezat, dibawa juga ke rumah dengan ekspektasi anak-anak dan istri di rumah gembira menerima martabak. Tapi begitu sampai di rumah, awak panggil anak-anak dengan rasa gembira, sini ayah ada hadiah kejutan, sini ayah ada hadiah kejutan. Datanglah yang istri di kamar keluar ke depan, anak di kamar keluar ke depan hanya sekedar untuk menengok hadiah ayahnya. Apa itu ya? Apa itu? Begitu dibuka martabak, istri bilang, alah kenapa lah martabak yang abang beli gitu. Lalu anak bilang, cuma martabak yang ayah bawa. Hati-hati ya, kadang-kadang kita ini kalau terlalu berharap kepada dunia, maka dunia tidak sering menyuguhkan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, maka semua ekspektasinya akan sangat elastis. Kalau lagi ringan hidup kita, maka diringankan Allah semua keadaannya. Kalau lagi sulit hidup kita, maka kesulitan itu tidak membuat kita bersangka jelek kepada Allah Subhanahu. Itulah elastisitas yang dijaga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini penting bagi kita karena banyak orang yang tidak mampu melewati hidup ini bukan karena tidak sehat jasmaninya, tapi ruh dan batinnya tidak seimbang mendapati sehat jasmaninya itu. Ya, makanya sekarang ini era di mana tidak tua, bukan hanya tua yang menyebabkan mati, bukan hanya sakit yang menyebabkan mati, bukan hanya kecelakaan yang menyebabkan mati. Karena sakit, tua, dan kecelakaan itu hanya simbol matematik dari kematian. Tapi sesungguhnya kematian itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada orang lagi jogging tiba-tiba sakit jantung, dead. Kawan yang satu lagi merokok aja di bantainya nggak siap-siap, mati pun nggak juga misalnya. Kira-kira gitu. Jadi oleh karena itu apa yang mau saya katakan, maka tidak boleh bersimpul kepada energi jasmani, itu maksud saya. Saya mau bilang itu. Nah itulah kenapa para ulama dulu katanya begini. Ya kalau kajiannya tasawuf, tahukah engkau siapa orang paling rugi di muka bumi ini? Dia bertanya. Lalu dijawab sama guru itu, orang yang rugi di muka bumi ini adalah orang yang tahu dia betapa nikmatnya berzikir kepada Allah, tapi dia tidak menjadikan zikir sebagai asupan detik demi detik waktu dalam hidupnya. Nah ini Bapak Ibu, saya kira bolehlah ini menjadi statement sederhana. Jadi karena zikir itu tidak hanya lafaz, tapi zikir itu adalah kemampuan kita connecting, ya, menjaga konektivitas antara kita punya aktivitas dengan apa yang Allah hadirkan kepada diri kita. Kalau lagi gembira, kegembiraan tidak melahirkan sombong. Kalau lagi sulit, kesulitan melahirkan baik sangka dan optimisme atau ikhtiar yang tinggi. Ya udah, begitu saja. Nah, ini ada hubungannya dengan yang saya sampaikan. Hari ini kita mau menyambung kajian kita di Syajaratul Ma'arif. Hari ini kita mau baca halaman 180. Ya. Kalau di dalam kitab yang Arab dan kitab yang juga ada terjemahnya. Faslun fit tawadu wal ikhbatillah lillah. Orang pasal untuk tawadu
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penulis kitab ini juga mengajarkan bagaimana tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dua terminologi, Pak. Ini juga harus kita dudukkan. Beda etik dan akhlak. Ya, kalau ustadz-ustadz atau ulama yang lain sering mendefinisikan etik itu dengan adab. Makanya ada namanya peradaban. Apa itu etik? Etik itu ya etika, etis. Jadi kalau ada orang seorang anak menyalam ibunya kalau mau pergi sekolah itu etik namanya, kepantasan ya, atau adab, keberadaban. Tapi kalau akhlak dia hubungannya langsung kepada Allah. Makanya sholat itu akhlaknya seorang manusia kepada Allah. Orang yang infak lalu dia berhasil menjadikan infak itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Infaknya itu adalah akhlaknya kepada Allah. Makanya orang yang berinfak dengan akhlaknya pasti tak akan meninggalkan kewajibannya, nggak mungkin. Jadi tidak ada lagi kita punya statement yang begini, saya Ustadz kalau nyumbang banyak saya, tapi kalau sholat tuh yang masih malas. Nah, itu nggak ada itu, karena dia nggak parsial dia. Kalau orang menyumbang, berinfak, bersedekah, asbab daripada rasa tunduknya kepada Allah, maka otomatis akan terjaga rasa kepatuhannya kepada Allah. Itu otomatis, nggak parsial dia. Sama seperti kerja baterai yang kalau dipasang kepada satu mobil-mobilan atau boneka-bonekaan misalnya, maka begitu baterai itu punya power, punya energi, maka otomatis dia akan menggerakkan mainan itu dengan otomatis, tidak parsial bekerjanya. Kira-kira gitu, hanya tinggal on off-nya aja. On off-nya itu apa? Itulah kemampuan bersadar diri bahwa kita ini produknya produk Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita diberi akal untuk mampu memilih mana yang benar, mana yang salah, kerja akal itu hanya pada urusan teknis. Tidak pada urusan yang lebih besar daripada urusan teknis. Kira-kira gitu, Pak. Baik ya, maka kita lanjut. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa amilus solihati wahbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ya. Kata Allah di dalam surah Hud ayat 23. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh itu, ya, mereka merendahkan diri di hadapan Allah dan mereka itu adalah ya ashabul jannah, penghuni surga, ya, hum fiha khalidun. Jadi Allah yang mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang kekal di dalamnya. Jadi kata kunci dari ayat ini adalah wahbatu ila rabbihim, orang yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pertanyaan yang agak filosofis. Apa mungkin manusia bisa menyombongkan diri di hadapan Allah? Kalau secara formal nggak mungkin, karena manusia sadar diri dia ini makhluk dan Allah itu Tuhan. Secara formal manusia sudah sadar itu. Bahkan orang paling jahat sekalipun begitu dia tanya apakah Anda Tuhan atau makhluk, dia akan menjawab bahwa dia makhluk. Orang yang paling jahat sekalipun secara formal. Tapi secara non formal, gerak tubuh manusia ini sering menciptakan keadaan yang seolah-olah hanya dia hidup sendiri tanpa membutuhkan sesuatu yang lain, ya. Ini menjadi catatan bagi diri kita. Jadi tingkat kesombongan manusia itu diukur dari apakah dia berhasil melepaskan diri bergantung kepada Allah atau tidak. Ini saya kasih contoh lah. Ini kalau anak-anak, tapi anak-anak juga sebenarnya nggak ada yang salah, cuman kita harus bercermin dari mereka. Begitu dapat raport, lalu si anak juara 1, dia bilang diwawancarai sama mamanya, kenapa bisa dapat ranking 1? Dia bilang ini buah kerja keras saya, Ma. Sebab saya belajar setiap hari, saya 1 hari itu 4 jam belajar, terus saya les, terus saya ini. Kalau enggak itu tidak akan dapat ini semua. Kalimat ini tidak ada yang salah, sama sekali tidak ada yang salah. Tapi kalau sensitivitasnya kita uji, kalimat ini akan lama-lama sering menjebak orang untuk mulai menghapus rasa bergantung kepada Allah. Kalau saya sering menggambarkan begini, ada ini manusia ada wayar-wayar yang tak kelihatan terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wayar-wayar itu pelan-pelan diputus. Tentang kepintaran, gak pun sholat aku pintar kok, buktinya semalam waktu aku belajar tinggal sholat isya dapat kok semua soal, kira-kira gitu. Mohon maaf ya Pak, gitu ya. Dia mengerjakan satu proposal project yang disuruh bosnya,
hitungannya ratusan juta kira-kira. Terus dia nggak sholat zuhur, nggak sholat asar mengerjakan itu. Dan proposal itu setelah dia presentasi dipuji oleh klien misalnya. Buktinya aku nggak sholat kemarin aman kok. Putus satu-satu Pak. Putus satu-satu. Kenapa? Karena itu yang kita bilang kemarin, akal kita ini secara produktif dirancang sangat kalkulatif. Jadi itulah kelemahan akal kita Pak. Akal kita ini sulit melihat sesuatu yang kualitatif. Dia hanya cenderung menilai sesuatu yang sangat kuantitatif. Makanya tauhid dan tasawuf mengajarkan kita untuk balance. Melihat sesuatu yang kuantitatif juga pada alat ukur kualitatif. Yang kualitatif juga bisa sesekali diukur secara kuantitatif. Jadi mix method dia. Jadi tidak bisa kita parsial melihat metodenya hanya melihat A atau B. Nah, makanya bagaimana kalau wire-wire ini lama-lama diputus, disitulah letaknya di wahbatu ila rabbihim. Manusia itu sering tidak sama itu ya Pak. Kayak orang berinfak nih. Saya beri catatan kepada orang yang berinfak untuk melihat kira-kira apa yang dibentuknya dalam pikirannya. Kenapa Anda membantu orang atau bersedekah kepada orang? Jawabannya bisa 3 Pak. 1, karena saya punya banyak uang dan yang saya beri itu tidak ada uang. Maka sebagai orang yang banyak uang saya kasih dia. Oke, itu 1. Yang kedua, saya punya banyak uang dan dia tak punya banyak uang. Saya kasihan nengok dia. Karena kasihan saya bantulah dia. 2. Yang ketiga Pak, saya punya banyak uang. Tapi saya masih sering merasa buruk sangka kepada rezeki Allah meskipun saya sudah punya banyak uang. Terus Allah tunjukkan dia di hadapan saya hanya menjual gorengan yang untungnya 100 perak, tapi dia sangat gembira menjual itu. Saya sindir-sindir pun dia tetap menyambut dengan sukacita. Padahal keuntungan yang dia jual mungkin hanya hitungan menit saya bisa ambil untung itu. Artinya saya berpikir saja sudah melampaui keuntungan dia. Dia bekerja 1 harian mungkin hanya sekedar dapat. Tapi dia masih berbaik sangka kepada rezeki Allah. Berarti saya tidak lebih mulia dari dia. Dia lebih mulia dari saya. Maka sebagai orang yang tidak lebih mulia dan diberi Allah rezeki yang banyak, maka saya harus memudahkan urusan orang yang lebih mulia dari saya. Terminologinya harus dibentuk Pak. Kalau enggak kita tetap bersedekah dalam keadaan sombong. Itu problemnya orang bersedekah. Tetap dia merasa lebih punya power gitu. Ya, kalau di masjid-masjid saya sering bilang itu ya, kalau kita ngasih nyantuni orang, apakah anak yatim, duafa, fuqara, enggak usah banyak kali ini statement-statement yang seolah-olah merendahkan. Enggak usah. Ya. Datang anak itu, udah mandi kau? Udah mandi. Kenapa? Udah miskin, enggak mandi pula, cemana orang mau bantu kau? Enggak usah, kalimat-kalimat gitu tuh enggak penting itu. Bukan kalimat mendidik gitu. Ya, karena saat itu posisinya adalah kau hidup dalam keadaan punya harta, dia hidup dalam keadaan tidak punya harta, dan kehidupan kalian sedang berkompetisi pada ruang keimanan. Hati-hati, bukan lebih mulia kau di hadapan Allah saat itu, belum tentu. Jadi tidak ada yang bisa melihatnya secara parsial. Ya, sama kayak anak yatim. Anak yatim juga kita harus memperlakukannya dengan fa'amal yatima fala taqhar. Itu Allah sebut dalam duha itu. Ya. Jadi kepada anak yatim kita tidak boleh semena-mena mengurus anak yatim. Kita mau beri santunan anak yatim, panggil. Ya. Si Udin bin Uco. Uco nama bapakmu kan? Kapan bapakmu mati? Gitu. Ditanyainya pula, nggak perlu ditanya-tanyai kali. Ya kan? Sini, kau anak yatim itu kan? Sini, kau yang anak yatim kan? Diulang-ulanginya anak yatim. Dia pun sedih sebagai anak yatim. Jadi kalau kau gembira karena memberi bantuan kepada dia sebab kau sudah memberi bantuan kepada anak yatim, satu yang kita sering lupa adalah menyempurnakan marwahnya ketika kita memudahkan urusannya. Itu juga hak yang dia harus kita kasih kepada dia. Jadi jangan kita ambil hak itu. Seolah-olah kita kasih hak dia menerima harta, oke lah. Tapi mendapatkan hak untuk merasa tidak direndahkan itu juga penting. Jadi makanya ini ya PR bagi kita lah kalau kajiannya tasawuf, karena memang tasawuf itu membentuk attitude yang khuluqiyah, akhlak.
Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang bukan sebab orang harus memuji kita, enggak. Sebab itu tanggung jawab seorang mukmin di hadapan Allah, karena yang menilai itu nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi attitude-nya harus sempurna gitu ya. Jadi ini kita jaga Pak. Wahbatu ila rabbihim ya. Ulaika ashabul jannah. Jadi ingat, ketika orang beriman dan beramal soleh kata Allah, innallazina amanu wa sholihah, dan lalu dia merendahkan diri di hadapan Allah. Ingat ya Pak, ini agak sedikit teoritik. Allah itu kadangkala menyebut dirinya dalam Al-Quran itu Allah. Bi asma'ihim, nama berarti. Tapi Allah itu kadang-kadang menyebut dirinya sebagai identitas. Rob itu identitas, Tuhan. Jadi saya kalau menyebut diri saya sebagai nama, Sukri misalnya, itu saya sebagai diri saya. Tapi ketika saya ketemu sama anak saya bilang saya ayah, saya adalah ayah. Maka saya harus memerankan diri juga tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, bukan hanya sebagai seorang nama saya gitu kira-kira. Ini agak teoretik dikit ya. Maka ketika Allah menyebut di sini innallazina amanu wa amilus solihati wahbatu ila rabbihim, bukan wahbatu ilallah, wahbatu ila rabbihim. Dan rendah dirilah engkau kepada Tuhanmu. Maknanya Allah, artinya semua yang diperintahkan Allah karena dia Tuhan harus kita kerjakan. Disinilah paham eling itu terputus. Makanya kalau ada orang bilang, saya Ustadz, iman saya udah sempurna, saya nggak butuh sholat kayak kalian ini, saya cukup ingat-ingat aja, eling. Kalau kalian ini kan masih awam ini. Saya udah agak naik sedikit lah makom saya. Nah, hati-hati karena Allah bilang Rabbihim, berarti syariahnya Allah harus diikut. Kenapa? Karena ciri-ciri orang yang mencintai Allah itu bukan hanya tentang ingat saja, tapi juga mematuhi semua apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Awak aja di rumah ada anak awak bilang dia sayang kali sama awak, sayang kali lah abang sama ayah katanya. Tapi semua perintah awak nggak ada yang dikerjainya. Bantulah ayah nak nyapu rumah. Nggak usah lah ayah, yang penting awak sayang sama ayah katanya. Bantulah nak ayah belikan dulu. Nggak usah ya, itu nggak penting, yang penting awak sayang sama ayah. Lama-lama awak tokokkan juga dia kan. Sayang tapi disuruh nggak mau, sama aja. Jadi saya kira begitulah. Makanya bapak-bapak hati-hati ya, jangan terjebak dengan faham-faham yang seolah-olah itu adalah sesuatu yang sifatnya ma'rifah, itu yang hakikat, lalu kita menanggalkan pelan-pelan tanggung jawab kita perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada katanya kalau orang hebat itu Ustaz nggak sholat lagi Ustaz, jadi dia udah naik makohan. Nggak usah lah, kita main awam aja Pak. Biarlah kau yang hebat, saya nggak hebat, saya yang penting melaksanakan sholat. Udah begitu aja teorinya. Sedikit lagi ya Bapak ya. Lalu waqala di dalam Al-Hajj ayat 34. Wabasyiril mukhbitin. Jadi kata kuncinya adalah khabito. Jadi ketika Allah mengatakan mereka kekal di dalamnya, maknanya adalah orang-orang yang wahbitu ila rabbihim, maka pada Al-Hajj ayat 34 ini Allah mengatakan bahwa orang-orang yang merendahkan diri, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang merendahkan diri. Wabasyiril mukhbitin itu gini, kalau dia sudah mampu tidak sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan jalan kepada dirinya untuk melewati semua perjalanan hidup ini. Tapi ingat ya, alat ukurnya nggak bisa satu. Itu yang kadang-kadang kita punya problem di situ, Pak. Kenapa kita menyangka kita belum gembira, belum bahagia? Karena alat ukurnya cuma satu. Yang gembira itu harus kayak dia gitu. Kalau nggak kayak dia, maka saya belum gembira. Sehingga kita merasa bahwa kenyamanan yang kita sudah miliki hari ini tidak ada nilai sama sekali. Nah, itu problem kita itu. Disitulah letak kenapa orang sulit bersyukur itu ya. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Ketika Allah memberi maklumat, jika engkau bersyukur maka akan aku tambah, kata Allah. Tambahnya itu bukan dalam bentuk kuantitas, tapi dalam bentuk kemampuan mengeksplor semua yang ada. Ya, dia hebat, mobilnya cantik lah ya, prestis. Ya, kemana-mana diantar naik Alphard, oke, secara kuantitas ya. Begitu dia datang, orang lupa sama dirimu. Kenapa? Karena orang sibuk menghormati dia. Tapi ingat, hari ini ketika engkau tak punya mobil kayak dia dan orang menghormati dia dan orang fokus memperhatikan dia, dirimu sedang tidak sakit dan menjaga sehat itu mahal lah itu.
Tolong pahami itu, kira-kira gitu ya. Kau tidak punya cicilan yang banyak untuk membuatmu sedikit banyak masalah di dalam rumahmu. Kau punya keluarga yang anteng-anteng aja, nggak ada punya problem yang sangat serius. Maksudnya begitu yang dinilai gitu. Supaya kita merasa nggak lebih hebat dia dibanding saya. Enggak, kehebatan kita ini sama. Cuma cara mengukurnya tidak boleh sama. Kira-kira gitu. Nah, kalau sampai di situ maka ketemulah kita dengan makna wabasyiril mukhbitin, ya. Maka berilah berita gembira, akan diberi berita gembira kepada orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu ada lagi pada Al-Furqan ayat 63 ya, wa ibadur rahman allazina yamshuna al ardi hauna. Ya, hamba-hamba yang rahman itu adalah dia yang berjalan di muka bumi ini dengan hauna. Hauna itu berjalan di muka bumi ini dengan merendahkan diri. Gini Pak, ada orang kalau dia melewati semua kehidupan ini, terasa oleh orang lain kalau dia ini harus dispesialkan. Padahal tak ada keadaan yang harus menspesialkan dia. Ini contoh ya, tapi memang contoh ini agak sensitif. Masjid itu adalah satu tempat di mana tidak ada stratifikasi di masjid itu. Kalau Bapak terlambat datang ya belakang aja gitu. Mau perkara Anda Kapolda atau Kapolri nggak ada penting-pentingnya itu. Harusnya gitu. Itulah sifat yang dibentuk oleh hauna tadi itu. Jadi orang yang berjalan di muka bumi ini dengan dalam keadaan yang rendah diri, tapi rendah diri ini maknanya kepada Allah ya. Kalau kepada manusia nggak boleh rendah diri, Pak. Kepada manusia itu rendah hati. Kepada Allah rendah diri. Jangan terbalik. Ya, sama kayak syukur dan alhamdulillah, syukur dan terima kasih. Saya sering mengajak kita untuk mendudukkan maknanya. Syukur itu hanya milik Allah. Makanya manusia nggak boleh bersyukur kepada manusia. Nggak boleh. Syukur itu miliknya Allah, itu hak Allah. Jadi makanya kita bersyukur kepada Allah. Karena itu adalah tabiatnya makhluk kepada Khalik. Tapi kalau terima kasih itu sejawat. Makanya kalau ada orang yang nolong kita, saya bersyukur kau menolong. Ya bersyukur itu maknanya kau bersyukur kepada Allah. Bukan bersyukur kepada dia. Gitu. Saya berterima kasih kepada Bapak sudah memudahkan urusan saya. Saya bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Bapak juga dimudahkan Allah urusan. Sudah selesai, ya kira-kira begitu. Jangan terbalik-balik itu. Sama ketika kita ingin menyebut rendah diri dan rendah hati. Rendah diri itu hanya milik Allah dari seorang makhluk. Rendah hati itu miliknya sesama makhluk kepada sesama makhluk. Jadi rendah hatinya kita kepada hewan apa Pak? Nah ini kalau masuk pada bab makrifah ini ya. Tapi memang nanti akan banyak case-case yang sensitif ya. Misalnya kepada nyamuk, kepada lalat itu seringnya. Walaupun nanti dalam kajian tasawuf tingkat tinggi, bahkan ada nanti orang-orang yang sudah tidak mau membunuh hewan apapun misalnya. Lebih baik menghindari daripada membunuh. Nah, itu makanya ada disyariatkan Pak, kalau Bapak ketemu hewan yang memang harus dibunuh karena dia mengganggu hidup Bapak, tolong membunuhnya langsung Pak, jangan di ini gitu, jangan disiksa gitu ya. Misalnya Bapak gedek dengan tikus, kebetulan tikusnya dapat, tolong jangan disiksa Pak, kalau mau dibunuh bunuh aja gitu, kira-kira gitu. Karena menyiksa itu selama dia merasa tersiksa, ada hak yang kita curangi kepada dirinya. Hak manusia itu, hak makhluk itu hanya dua. Hak makhluk hidup itu hanya ada dua. Satu hak hidup dan dua hak mati. Nggak ada hak untuk disiksa. Itu tolong kita pahami. Kita aja pun nggak mau disiksa gitu, kira-kira gitu. Nyamuk begitu pak gitu, putus satu sayapnya, mati kan, tunggu dulu sampai capek kok, jangan Pak. Kalau mau dibunuh bunuh aja gitu, kira-kira gitu. Ya itulah kenapa kalau kita bicara sembelihan hewan kurban, ya wajib parangnya itu benar-benar tajam, tidak boleh sesuatu yang meragukan. Kenapa? Karena itu menyiksa dirinya. Oke, kita kembali. Rendah hatinya kita kepada hewan itu tadi. Kalau kita ketemu kucing misalnya, lalu dia berhasil kita melihat bahwa dia membutuhkan makanan dari kita, sedikit saja dikasih, seumpama dia merasa mendapati haknya. Itu sensitivitas yang harus dijaga Pak. Yang kedua, sampai pada ada di dalam syair-syairnya para sufi itu ya. Katanya begini, ada seorang pemilik rumah, ya, seorang tuan rumah. Dia sedang membungkus gula di dalam rumahnya.
Lalu gula yang dibungkus itu tercecer beberapa butir ke bawah. Dan beberapa butir yang tercecer itu menjadi sangka baik para semut yang ada di bawah, seolah-olah yang punya rumah ini bersedekah kepada mereka. Sampai di situ itu pun dianggap sebagai ya rendah hati kita kepada sesama makhluk. Jadi begitu jatuh gula itu, padahal karena teledor awaknya tak pandai membungkus ya kan, jatuh tiga butir. Terus semutnya berasumsi ya, waduh ini yang punya rumah baik ternyata. Kenapa disisakannya beberapa butir untuk kita untuk melanjutkan hidup. Sampai begitu, Pak. Nah, tentang bagaimana nanti meneruskannya ya tinggal sensitivitas kita yang harus kita jaga. Ini sedikit lagi ya. Wa ibadur rahmani allazina la yamsuna al ardi hauna. Jadi kita ini hamba-hamba yang rahman itu kata Allah yang mendapati kasih sayang Allah itu adalah dia berjalan di muka bumi ini dengan merendahkan diri. Merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh ada kesombongan di muka bumi ini. Kalau ada orang mengajak kita untuk menebar manfaat, tebarlah manfaat. Tapi kalau orang sedang tidak membutuhkan manfaat dari kita, maka bersembunyilah. Kenapa? Karena kadang-kadang memaksa-maksa diri menceritakan kehebatan kita justru membuat orang bersangka buruk kepada diri kita. Kira-kira gitu. Jadi ya ada orang bilang gini ya, musuhmu tidak perlu tahu sehebat apa dirimu. Kan ada yang gitu-gitu ya. Karena dia pasti akan terus memusuhimu, kira-kira. Saya tidak paham sambungannya, tapi itulah kira-kira logika yang paling sempurna. Enggak semua orang bisa sama cara melihat kita. Ya. Ada seorang dosen di kampus, ya, dia mengajar, dosen senior. Begitu selesai, ada seorang mahasiswanya ketemu sama dia suatu hari. Terus dia bilang, Pak, gembira kali saya dengan Bapak. Ya, saya ini adalah mahasiswa Bapak. S1, S2, S3, saya mahasiswa Bapak. Oh iya, iya. Saking gembiranya, dosen ini nanya kepada mahasiswa ini, apalah yang paling kau ingat dari saya waktu saya mengajar? Dengan polosnya mahasiswa itu bilang, saya ingat dulu Pak, pokoknya Bapak asal masuk pasti pakai peci hitam Pak. Nah, itu. Jadi bayangkan ya, sehebat apa udah mengajar awak dosennya kepada mahasiswa itu, cuman yang diingat mahasiswanya hanya pecinya aja. Padahal tadi ekspektasi dosennya bisa ngomong, oh saya ingat Bapak pernah ngajari teori ini, Bapak pernah ngajari teori ini. Yang dia ingat cuma pecinya. Sama Pak. Jadi kita ini nggak bisa memaksa orang untuk kita ini dianggap, dilihat hebat oleh di semua keadaan. Nggak bisa. Nah inilah kenapa kita butuh hauna. Ya, alal ardi hauna. Wa qala alaihi salam, ya, Rasulullah SAW mengatakan, innallaha uhiya ilayya an tawadu'u hatta la yafkhuru ahadun ala ahad. Jadi lalu katanya begini, Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian merendahkan diri, ya, antawadu, ya, merendahkan diri sehingga sebagian kalian tidak membanggakan diri atas sebagian yang lain. Jadi salah satu pesan dari hadis yang disebutkan oleh Rasulullah ini adalah dari banyak ayat-ayat Quran yang disebut itu, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, ternyata salah satu hajat utamanya adalah tidak agar merendahkan diri dan tidak menyombongkan diri di hadapan banyak orang. Ini kira-kira yang disebut di sini ya. Sehingga engkau tidak membanggakan diri atas sebagian orang lain. Ya. Lalu ada ikhbat, ya, apa itu merendahkan diri itu? Tawaduk kepada Allah, buahnya adalah patuh pada perintah Allah. Ya. Tawaduk kepada Allah, kalau orang yang sudah paham posisinya di hadapan Allah, maka buahnya ya adalah patuh kepada Allah. Maka ini yang saya katakan di awal tadi, sulit kita menemukan satu keadaan bahwa ada orang mengatakan atau mendeklarasikan bahwa dirinya adalah orang yang paling dekat kepada Allah, tapi dia tidak mengerjakan perintah Allah. Sulit kita menemukan korelasi yang utuh gitu kira-kira. Nah, makanya hati-hati ya, ini juga kita jangan sampai terjebak dan tidak boleh memudah-mudahkan satu urusan yang memang urusan itu menjadi tanggung jawab yang sangat sensitif kepada diri kita. Kalau nggak bisa mengerjakan dengan sempurna, sudah ditawarkan kepada kita ada rukhsah. Ingat, rukhsah itu ada keringanan. Ya, orang nggak bisa sholat berdiri bisa duduk. Ya. Orang dalam keadaan musafir ada jalannya, ya, kira-kira gitu. Sampai nanti ya, keadaan yang memang membuat kita tidak lagi bisa melakukan apapun. Dan sampai saat itu maka
sampailah kepada kita untuk mendapati kemudahan yang paling semudah-mudahnya. Bapak Ibu, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi hari ini kajian kita tentang tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ekspektasinya adalah memantaskan perjalanan hidup kita ini untuk tidak congkak ke atas dan tidak juga terlalu merasa rendah ke bawah dalam makna kehidupan sesama manusia. Mudah-mudahan manfaat. Kalau ada diskusi kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.